Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, teman-teman. Jadi hari ini kita ada pertemuan pertama ya, dari serangkaian kelas gratis Katalis. Nah, teman-teman yang udah daftar, makasih banget ya udah meluangkan waktunya. Karena aku tahu banget kalau misalnya kelas gratis itu seringkali kita nggak ada apa ya, kayak nggak ada keharusan gitu loh untuk menghadiri. Toh juga gratis gitu kan. Jadi daftar-daftar aja, entah nanti join atau enggak itu nggak masalah. Tapi kalian di sini yang udah join, berarti kalian emang kepingin ya untuk menyimak materinya, untuk belajar, itu makasih banget. Dan kemungkinan besar pertemuan selanjutnya itu tuh besok ya, hari Minggu jam 10 pagi, kayak gitu. Jadi mungkin aku belum kasih tahu admin sih buat mengupdate jadwalnya, tapi buat yang next week, kan harus bisa dari hari Minggu sampai Sabtu ya. Dan kebetulan aku bisanya hari Minggunya, kayak gitu. Kok jam 10 sih? Kayaknya jamnya sama deh, jam 15.30 kayak sekarang, tapi besok gitu ya. Kalau besok materinya itu sintesis protein, kayak gitu. Nah, jadi teman-teman buat yang tujuannya ke sini untuk belajar biologi secara urut dari awal sampai akhir itu kurang tepat ya, karena sebenarnya di sini aku cuma pengen ngenalin aja beberapa poin-poin penting dalam biologi, karena kan kelas kita juga cuma 5 kali 2 atau 10 jam, 5 kali pertemuan. Nah, jadi pada kesempatan kali ini, aku pengen mengawali dengan satu topik yang menurut aku penting banget, karena topik ini itu adalah introduction, jadi dia pengenalan yang kalau misalnya kalian udah kenal apa yang mau kalian pelajari dan konsep apa sih yang mendasari pembelajaran biologi secara umum, itu kesananya makin gampang. Nah, jadi mungkin kalian udah nggak asing lagi ya sama satu buku ini yang emang udah sering banget dijadikan rujukan dalam belajar biologi, yaitu bukunya namanya Campbell. Nah, buat teman-teman yang udah pernah baca Campbell, silahkan diulangi lagi, di-review-review lagi. Buat yang sedang membaca, silahkan dihabiskan. Buat yang belum pernah membaca atau bahkan belum pernah dengar namanya sama sekali, nah itu kalian bisa mulai untuk belajar dari situ ya. Jadi kalau misalnya aku ditanyain mulai belajar biologi itu dari mana, aku selalu menyarankan Campbell. Karena Campbell itu pertama dia bukunya lengkap, ada biologi apapun di sana, semua topik yang akan keluar di OSN setopik umumnya ya, itu ada di sana. Cuman mungkin memang kalau misalnya udah mau yang lebih advance, itu masing-masing topik ada bukunya sendiri-sendiri. Tapi yang jelas perdalam dulu, kuasai dulu Campbell, baru habis itu kuasai topik-topik dengan pada referensi yang lebih spesifik. Oke, kalau misalnya Campbell-nya udah selesai. Tapi emang baca Campbell itu cukup effort sih, karena kalau dilihat-lihat halamannya sendiri mungkin 1000-an, ya pokoknya tebel banget dan emang banyak banget. Cuman ya memang harus dilakukan gitu, karena kalau misalnya kalian nggak pernah membaca, itu juga akan mempengaruhi kemampuan literasi kalian. Sementara di biologi nanti yang paling dibutuhkan itu adalah kemampuan literasi. Tahu kan ya, kalau soal-soal di biologi nanti itu panjang-panjang, terus bisa bahkan satu halaman itu isinya cuman narasi dari soalnya, belum ke pernyataannya juga. Pernyataannya juga seringkali ada permainan kata yang membuat satu kalimat dengan yang lain itu terkesannya mirip, padahal maksudnya beda banget. Jadi nanti jawab benar atau salahnya juga berbeda dan lain-lain. Nah, itu terkait sama kemampuan literasi kalian. Kalau misalnya kalian pernah dengar kabar bahwa seleksi masuk perguruan tinggi itu tuh diubah ya. Udah nggak ada lagi biologi, fisika, kimia kayak gitu, tapi fokus ke kemampuan logika, bernalar, dan terutama literasi juga. Nah, menurut aku itu menguntungkan anak biologi banget sih, karena kalau kalian udah terbiasa mengolah otak kalian dalam belajar dan mengerjakan soal-soal biologi, harusnya sih bisa ya menguasai yang akan dijadikan seleksi itu dengan cepat. Oke, jadi buat teman-teman di sini, kita rencananya dari jam 16.30 sampai 17.30 akan belajar tentang scientific inquiry, terus juga introduction ke biologi secara umum, dan juga cara membaca data di biologi.
harusnya sih cukup ya waktunya kalau kita cukup cepat juga. Nah, teman-teman mungkin aku nggak ada kesempatan untuk menjawab kalau misalnya kalian ada pertanyaan. Tapi kalau misalnya ada pertanyaan, terus kalian emang pengen tanya, nggak apa-apa sih, di chat aja. Nanti di akhir sesi, kalau misalnya masih ada waktu, bisa gitu. Aku masih jawab pertanyaan kalian. Oke, kalau gitu langsung aja kita mulai. Bentar ya. Oh ya, aku dari tadi udah ngomong doang ya, tapi aku belum memperkenalkan diri, maaf ya guys. Jadi kenalin ya, aku Salsabila Royhana, panggil aja Kak Salsa. Sekarang aku udah cukup sering sih tutor Olimpiade gitu ya, tapi aku juga butuh banyak belajar, jadi kita sama-sama belajar ya di sini. Oke teman-teman, jadi ini adalah bab 1 atau chapter 1-nya Campbell tentang study of life, kayak gitu. Nah, jadi apa yang akan kita pelajari gitu ya? Ya tentu saja kita akan belajar tentang makhluk hidup. Mulai dari ciri-cirinya dulu ya, apa yang dimaksud sama makhluk hidup. Jadi makhluk hidup itu tuh adalah ciri-ciri yang menariknya ya, mereka itu bisa melakukan adaptasi evolusioner. Nah, seperti yang ada di gambar ini, di sini itu kalian akan melihat bentuk yang unik banget dari kuda laut. Nah, semua bentuk yang dimiliki oleh makhluk hidup sekarang yang udah eksis maupun yang masih eksis maupun yang sudah punah, sebenarnya mereka semua itu tuh terkait sama evolusi. Nah, nanti kita akan belajar evolusi secara lebih lanjut ya. Terus makhluk hidup itu juga bisa merespon lingkungannya. Ini pelajaran SMP, jadi harusnya kalian nggak asing lagi ya. Di sini ada namanya Venus flytrap yang punya kemampuan untuk mengindra kalau misalnya lagi ada serangga yang menghampiri bagian dalamnya, terus nanti dia mengatup begitu saja. Terus juga dia bisa melakukan pertumbuhan dan perkembangan, bisa melakukan reproduksi, dan bisa melakukan regulasi. Nah, jadi kalau misalnya regulasi di sini dia yang di-highlight itu adalah kupingnya, telinganya yang sangat besar ini, tapi kulitnya itu cukup tipis ya. Nah, itu salah satu cara untuk meregulasi suhu tubuh juga ya. Jadi kalau misalnya darah itu tuh dialirkan ke pembuluh darah yang ada di telinga ini, maka dia akan bisa lebih menyesuaikan suhu dengan lingkungannya. Nah, selain itu, makhluk hidup juga bisa melakukan pemrosesan energi, dan juga yang penting itu adalah makhluk hidup itu teratur. Nah, keteraturan dari makhluk hidup ini, itulah yang precisely membutuhkan energi, gitu. Karena kalau nanti kita belajar tentang hukum termodinamika, ada hukum termodinamika 1 dan hukum termodinamika 2. Hukum termodinamika 1 bilang bahwa energi itu tidak bisa diciptakan, tidak juga bisa dimusnahkan, tapi energi bisa berubah bentuk atau berpindah tempat. Nah, sementara hukum termodinamika 2 bilang bahwa energi itu secara umum ya, itu akan mengarah ke ketidakteraturan. Jadi kalau misalnya kita itu menjadi dari yang awalnya teratur jadi tidak teratur, itu akan terlaksana secara spontan. Tapi kalau misalnya dari yang tidak teratur mau jadi teratur, maka dibutuhkan input energi untuk mencapai ke teraturan tersebut, kayak gitu. Makanya makhluk hidup yang penuh dengan keteraturan itu dia harus senantiasa memproduksi energi untuk menjaga keteraturan tersebut. Dalam biologi kita itu mempelajari makhluk hidup, tapi bukan cuma makhluk hidupnya sebenarnya. Karena memang ada lingkup pembelajaran, mulai dari yang paling luas, biosphere,
Jadi kita mempelajari bumi dan seisinya. Bahkan aku bisa bilang bahwa lebih luas lagi, yaitu adalah tingkat alam semesta. Karena sekarang juga udah ada astrobiology gitu, kita mempelajari bagaimana kira-kira makhluk hidup itu ketika dia berada di luar angkasa atau bahkan hidup di planet lain selain di bumi, kayak gitu. Jadi biosphere kalau misalnya gambarnya cuma planet bumi aja, itu sekarang udah ada yang lebih berkembang lagi gitu ya. Terus habis itu kalau di ekosistem berarti kita juga mempelajari interaksi antara abiotik dan biotik. Jadi nggak cuma unsur hidupnya aja, tapi juga unsur tidak hidupnya atau abiotiknya. Kemudian kalau misalnya di komunitas, berarti kita fokus ke interaksi antar makhluk hidupnya. Ya, jadi kayak misalnya ada beberapa spesies yang berbeda punya hubungan, misalnya di sini ada kijang, terus habis itu ada rerumputan, maka rerumputan itu tuh akan terkena herbivori oleh si kijang ini, misalnya seperti itu. Terus kalau misalnya dari sisi populasi, berarti kita mempelajari lingkup dari satu spesies yang sama aja. Entah itu bagaimana mereka bereproduksi, dinamika populasinya gimana, terus juga secara genetika susunannya mereka gimana, apakah populasinya sedang berevolusi. Banyak ya yang bisa kita lihat dari evolusi. Kemudian kita juga bisa melihat dari satu individu. Nah, individu itu kan bisa dibilang satu organisme gitu ya. Ternyata dari satu organisme ini dia tersusun dari banyak organ, dari organ ini dia tersusun dari banyak jaringan, dan dari banyak jaringan ini dia tersusun dari banyak sel, setiap sel ini tersusun atas banyak organel, dan setiap organel tersusun atas banyak molekul. Jadi itu kira-kira cakupan keluasan pembelajaran biologi. Nah, kalau misalnya kita mau mempelajari yang molekul-molekul gitu, ya nanti ada biologi sel dan molekuler, dan juga biokimia. Tapi kalau misalnya mau lebih kecil dari molekul, misalnya dari sisi atomnya, itu biasanya sudah tidak tercakup dalam biologi ya. Kita biasanya belajar yang atom gitu-gitu dari sisi kimia, atau bahkan fisikanya juga. Nah, seperti itu ya. Jadi, biologi itu, kalau kita lihat ya, dia mempelajari dari yang gede banget sampai kecil banget. Dari yang bisa terlihat, yang nggak bisa kelihatan oleh mata kita saking besarnya, contohnya adalah bumi ini, sampai yang bisa kelihatan dengan jelas, contohnya adalah pohon mangga di depan rumah kalian, sampai yang membutuhkan alat bantu untuk melihatnya, yaitu adalah sel-sel dan bahkan molekul saking kecilnya. Jadi seluas itu biologi mempelajarinya. Jadi bisa dibilang kalau misalnya kalian itu pengen menguasai biologi secara utuh, itu nggak akan pernah bisa. Ya, kayak waktu yang kalian butuhkan untuk mempelajari semua ilmu, itu emang ilmu biologi itu emang nggak cukup. Tapi bahkan kalau misalnya kalian sempat untuk berhasil nih membaca semua literatur yang pernah ada tentang biologi, ternyata juga nggak akan bisa. Kenapa? Karena literaturnya nambah terus. Karena ilmu biologi beserta ilmu-ilmu lainnya juga, itu setiap tahun diupdate. Dan bukan setiap tahun sih, mungkin setiap detik ya. Kayak saat aku sedang menyampaikan di sini di hadapan kalian, di suatu tempat di sana banyak ilmuwan-ilmuwan yang sedang menggagas ide-ide baru, yang sedang mempelajari temuan baru, yang lagi menguji hipotesis dan lain sebagainya. Jadi makanya dari itu ketika kita melihat betapa luasnya lingkup pembelajaran biologi ini, makin jelas kepentingan kemampuan literasi. Karena tidak akan berhenti gitu informasi-informasi baru yang terkait dengan biologi. Jadi yang penting itu adalah kalian bisa mengolah informasi dari suatu tulisan gitu ya, dari suatu literatur untuk kalian pahami. Itu lebih penting daripada kalian sebanyak mungkin membaca. Tapi kalau kalian bisa menelaah literatur dengan baik dan banyak membaca, wah itu mantep banget sih. Itu udah adalah kombinasi paling oke gitu ya. Nah, kalau misalnya kita belajar tentang biologi ya, itu kita juga tidak terlepas dari efek manusia gitu. Jadi, humans have modified our environment. For example, have the human-generated carbon dioxide stays in the atmosphere and contributes to global warming. Nah, kalau misalnya nggak ada manusia, bukan berarti bumi itu mungkin nggak akan memanas gitu, nggak akan menghangat. Tapi gara-gara ada manusia, laju penghangatan bumi itu tuh meningkat berkali-kali lipat daripada kalau nggak ada. Nah, makanya cabang ilmu biologi itu juga banyak yang melihat tentang manusia itu sebagai bagian dari ekosistem, tapi kadang-kadang
manusia itu punya peran atau punya aktivitas yang proporsinya tuh efeknya sangat besar gitu ke lingkungan. Nah, kayak gitu ya. Terus juga kalau misalnya kita ngelihat makhluk hidup, maka yang penting itu juga adalah transfer energi dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Ini memenuhi hukum termodinamika pertama yang tadi sudah aku sebutkan ya. Jadi contohnya yang paling gampang itu adalah ketika light energy is converted to chemical energy then kinetic energy. Ini sebenarnya basically ngomongin di suatu ekosistem ada cahaya yang akhirnya digunakan untuk fotosintesis. Jadi fotosintesis ini berhasil mengkonversi light energy jadi chemical energy. Terus chemical energy-nya ini itu tuh ditransfer ke suatu konsumen dari tanaman yang melakukan fotosintesis tadi gitu kan. Nah, jadinya mereka dipindah ini. Tadinya chemical energy ada di tumbuhan, sekarang chemical energy-nya ada di hewan, dan hewan itu menggunakan energi tersebut untuk melakukan gerakan. Jadi akhirnya kinetic energy, seperti itu. Konsep ini bisa kalian perdalam nanti di chapter Campbell selanjutnya ya, terutama yang ngomongin tentang reaksi eksoterm, endotherm itu juga penting. Nah, energi itu tuh dibilang mengalir ya. Jadi kalau dalam ekosistem, energi itu tidak akan bisa digunakan kalau misalnya sudah terpakai. Maksudnya itu gini, energi itu namanya aliran kan, jadi ada awal, ada akhir. Nah, berarti energinya itu menghilang dong. Bukan menghilang, tapi berubah bentuk menjadi panas, yang mana panas ini itu tuh tidak bisa digunakan untuk melakukan suatu kerja, suatu work, melainkan hanya menambah ketidakteraturan alam semesta atau entropi dari alam semesta saja. Kayak gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya produsen itu perannya itu adalah untuk mengkonversi light energy menjadi chemical energy, sebenarnya dalam proses itu juga ada energi yang terbuang gitu menjadi panas. Jadi konversi energi itu tidak pernah 100% efisien. Itu juga kalian pelajari ya di fisika. Oke. Nah, prinsip yang perlu kalian ingat-ingat kalau belajar biologi itu adalah structure and functions are correlated. Jadi struktur dan fungsi itu saling berkorelasi. Berkorelasi itu artinya berhubungan gitu ya. Misalnya, dicontohin di sini, ketika ada suatu daun yang tipis mendatar gitu ya. Itu tuh salah satu manfaatnya itu dia bisa memaksimalkan kloroplas itu terpapar sama cahaya. Bayangin kalau misalnya suatu struktur daun itu terlalu tebal, berarti bisa aja kan ada kloroplas yang kebetulan di bagian bawah gitu. Dia itu udah ketumpuk sama kloroplas-kloroplas yang lain, padahal kan datangnya cahaya matahari dari atasnya gitu. Jadi dia kloroplas yang ada di bawah ini nggak terekspos sama matahari. Nah, jadi dengan bentuk yang pipihnya itu luas dan juga tipis itu memungkinkan lebih banyak kloroplas berinteraksi sama cahaya secara langsung gitu, nggak ada yang ketindihan, misalnya seperti itu. Terus juga kita bisa melihat ada burung yang bisa terbang, ada macan yang bisa berlari kencang, terus ada ikan yang bisa berenang melawan arus yang kencang. Nah, semua itu kaitannya sama ya sayapnya mereka, terus juga tungkai depan dan belakang, sirip, bentuk tubuh, dan lain sebagainya. Jadi itu semua adalah bentuk adaptasi sebenarnya. Nah, ketika kalian itu melihat struktur terkecil, unit fungsional terkecil dari makhluk hidup ya, jadi kita bisa bilang bahwa itu adalah sel. Ya, jadi the cell is the lowest level of organization that can perform all activities required for life. Jadi misalnya kita dibilang, oh retikulum endoplasma itu makhluk hidup atau bukan? Jawabannya adalah bukan. Kenapa? Karena meskipun retikulum endoplasma itu juga perform metabolism, tapi dia tidak memenuhi semua ciri-ciri kehidupan. Nah, struktur atau unit terkecil yang masih memenuhi semua ciri-ciri kehidupan itu adalah sel. Gitu ya. Jadi sel itu bisa dibilang miniatur kehidupan paling kecil. Nah, all cells itu pasti dia terbungkus oleh membran ya di bagian luarnya dan menggunakan DNA sebagai materi genetik. Nah, itu adalah sifat paling umum dari semua sel ada di dunia ini.
Nah, tapi kita tentu tahu ya, kalau sel sendiri itu nanti kebagi jadi sel eukariotik dan sel prokariotik berdasarkan keberadaan membran inti sel atau ketiadaannya. Jadi kalau eukariotik dia punya, terus juga dia selain punya membran inti, dia juga punya banyak banget organel yang kompleks, yang lebih rumit gitu, karena organel-organelnya juga pada ketutupan membran juga, terbungkus membran juga. Sementara prokaryotik cells lebih simple, lebih kecil, dan tidak ada nukleus yang ada membran intinya gitu ya. Terus juga nggak ada organel-organel lain yang rumit-rumit kayak di eukariotik. Nah, memangnya kenapa sih penting banget punya DNA untuk menjadi, untuk apa gitu ya? Jadi DNA itu sebenarnya adalah cara untuk menyimpan suatu heritable information. Heritable information itu informasi yang bisa diwariskan, alias ya kode pewarisan sifat kayak gitu. Jadi kita pasti pernah ya bercanda gitu sama misalnya kalian yang punya saudara gitu, terus habis itu ditakut-takutin, ya ditakut-takutin, kamu sebenarnya anak pungut loh kayak gitu kan sama kakak kalian misalnya. Nah, sebenarnya ya itu tuh semua terkait sama misalnya mirip atau enggak sih sama ayah ibunya, karena kan kita ekspektasinya ayah sama ibu itu sama-sama memberikan materi genetik mereka ke anaknya, jadi ya anaknya ini harusnya mewarisi sifat dari kedua orang tuanya kayak gitu. Nah, itu akan kita pelajari lebih lanjut ya, bagaimana sesuatu yang awalnya itu cuman makromolekul ya, yang namanya DNA, itu ternyata bisa mengkode banyak sekali sifat. Nah, tapi kita perlu ingat dulu ya, bahwa yang namanya gen itu adalah unit pewarisan sifat yang bisa meneruskan sifat dari induk ke anaknya kayak gitu ya. Dan tapi kalau kromosom, kromosom itu tuh struktur fisiknya di sebuah sel di mana dia itu adalah DNA yang eh, pokoknya dia kromosom ini itu adalah DNA panjang gitu loh. Pokoknya DNA yang untainya panjang tidak terputus itu berarti satu kromosom di dalam sel kayak gitu ya. Tapi kalau gennya ini tuh kita gen itu tuh sebenarnya bisa sih dilihat fisiknya gen gitu ya. Cuman yang membuat kita memutuskan dia gen atau bukan itu sebenarnya adalah fungsinya. Apakah dari suatu segmen DNA itu dia benar-benar bisa terekspresikan menjadi suatu sifat atau tidak gitu ya. Nah, the ability of cells to divide is the basis of all reproduction, growth, and repair of multicellular organisms. Kalau misalnya dibilang reproduksi sel, itu ya maksudnya pembelahan sel ini. Jadi dia yang awalnya 1 jadi 2, terus dia yang awalnya 2 jadi 4, 4 jadi 8, dan seterusnya. Kita semua itu awalnya adalah satu sel, yaitu hasil pertemuan sperma sama ovum ya, fertilisasi menjadi zigot, tapi kemudian zigot tersebut membelah berkali-kali jadi janin gitu kan, sampai akhirnya kita bisa dilahirkan. Dan pembelahan sel tidak berhenti sampai situ. Ketika kita sudah lahir, ya masih banyak pembelahan sel yang terjadi sampai kita terus tumbuh dan berkembang sampai sekarang. Bahkan sekarang pun masih terus-terusan ada tuh pembelahan sel di semua bagian tubuh kita gitu ya. Terutama bagian-bagian yang noticeable, contohnya adalah aku tadi siang apa sore, siang apa pagi gitu ya, aku potong kuku, soalnya kuku aku menurut aku udah panjang. Nah, berarti kan bisa memanjang kuku kita itu ya karena ada aktivitas pembelahan sel dari sana. Terus rambut bisa memanjang, itu juga dari folikel rambutnya ada pembelahan sel dari di sana gitu. Jadi selalu terjadi ya pembelahan sel itu. Nah, jadi itu. Kemudian kalau misalnya kita ngomongin DNA, itu kita pasti tahu dong bahwa DNA itu adalah suatu deoksiribonucleic acid ya, atau asam deoksiribosa. Nah, jadi kalau misalnya kita belajar DNA itu memang bagusnya kita lihat dulu dia susunannya itu tuh apa. Atau maksudnya dia tersusun dari apa gitu ya. Nah, jadi DNA itu tersusun dari sekumpulan nukleotida. Nah, kayak misalnya kalian pernah dengar ATGC, adenin, timin, guanin, sitosin. Keempat itu adalah 4 jenis nukleotida yang menyusun DNA ini, kayak gitu. Tapi kalau misalnya dia diekspresikan, maka dia udah harus melewati beberapa tahap. Nggak
menjadi DNA lagi, tapi harus diubah jadi RNA, habis itu baru diubah jadi protein. Nah, biasanya protein ini tuh banyak melakukan berbagai hal untuk mewujudkan suatu sifat di dalam sel. Jadi istilahnya DNA itu tuh adalah petunjuk umum, petunjuk awalnya, tapi yang kayak benar-benar melakukan tugas nanti mengubah suatu sifat dari sel itu adalah si proteinnya, atau bisa juga RNA-nya, tapi lebih sering protein. Nah, jadi intinya DNA sendiri kalau dia belum diubah jadi RNA atau juga belum diubah jadi protein, ya dia hanya berupa kode saja, belum benar-benar menunjukkan suatu sifat gitu ya. Nah, cara untuk dari gen ini bisa menunjukkan suatu sifat namanya gene expression atau ekspresi gen. Genomics itu adalah keilmuan yang mempelajari tentang gen-gen dari satu spesies. Nah, yang penting kalian ketahui itu adalah keteraturan yang menyusun makhluk hidup itu membutuhkan makhluk hidup untuk self-regulate. Dia harus mengatur dirinya sendiri gitu ya. Jadi salah satu cara untuk mengatur itu adalah dengan feedback mechanisms. Ada negative feedback dan ada positive feedback. Jadi kalau negative feedback ini simple aja, kita bisa ingat-ingat kalau sesuatu itu sudah terlalu banyak, produk dari sesuatu itu sudah terlalu banyak, maka produk itu akan menjadi inhibitor dari prosesnya sendiri. Seakan-akan bilang bahwa udah cukup, nggak usah dilanjutin lagi nih produksinya. Produknya tuh udah banyak kok, udah cukup, mending energinya dialihkan untuk hal-hal lain yang lebih berguna. Misalnya seperti itu. Tapi kalau positive feedback itu kebalikannya. Jadi seiring banyaknya hasil reaksi sesuatu itu terakumulasi, maka justru produk yang terakumulasi itu memicu untuk semakin banyak konversi dari reaktan ke produk gitu. Jadi produknya itu memicu reaksi yang lebih banyak lagi supaya lebih banyak lagi produk yang dihasilkan. Nah, baik negatif feedback maupun positif feedback itu tuh bisa kalian temukan baik dalam tingkat seluler maupun tingkat sistem organ gitu ya. Nanti kalian bakalan banyak lihat contohnya kalau belajar tentang hormon. Itu banyak banget sih hormon-hormon yang nanti kita bisa lihat, oh dia itu ada positif feedback, ada negatif feedback kayak gitu. Nah, dari semua yang udah aku sampaikan, sebenarnya ada satu tema besar yang menyatukan mereka semua. Itu adalah evolusi gitu ya. Jadi evolution makes sense of everything we know about biology. Nah, kenapa bisa kayak gitu? Karena semua yang tadi aku uraikan gitu ya, itu tuh bisa kalau ditelusuri awalnya, ya itu adalah dari struktur dan fungsi makhluk hidup yang bermacam-macam. Nah, dari mana struktur dan fungsi makhluk hidup ini bisa muncul? Ya dari evolusi gitu. Jadi, kita bisa bilang bahwa semua organisme yang ada di dunia ini, mereka itu adalah suatu keturunan dari nenek moyang, tapi dalam proses nenek moyang itu sampai ke keturunan ini, pasti banyak modifikasi yang terjadi. Ya, karena kan kalau kita men-tracking berapa juta tahun sih sejak manusia itu tuh muncul, Homo sapiens itu tuh muncul, kayaknya nggak sampai sih, mungkin kayak cuma ratusan ribu doang kayak gitu. Nah, intinya itu dari sekian tahun yang sangat lama, ya pasti ada perubahan-perubahan yang terjadi. Jadi meskipun kita adalah keturunan nenek moyang tertentu, tapi kita sendiri itu sudah beradaptasi dengan lingkungan tempat kita tinggal, jadi kita punya karakter-karakter khusus kayak gitu. Evolution explains pattern of unity and diversity in living organisms. Jadi evolusi ini tuh keren ya, dia bisa menjelaskan persamaan dari organisme-organisme yang hidup di bumi ini, tapi juga bisa menjelaskan kalau ada perbedaan yang membuat keanekaragaman itu semakin banyak gitu. Jadi evolusi itu melihat persamaan, tapi juga melihat perbedaan. Persamaan ini kan berarti bisa menjadi suatu sifat umum yang memang diturunkan ke banyak spesies, misalnya seperti itu. Tapi setiap spesiesnya itu juga punya keunikan masing-masing, jadi meningkatkan keanekaragaman, kayak gitu ya. Jadi sekitar 1,8 juta spesies itu sudah teridentifikasi dan sudah dikasih nama juga ya, biasanya nama Latin. Kalau masih ada yang ingat binomial nomenclature, nah itu ya nama Latinnya. Dan itu terus-terus bertambah karena memang proses untuk mencari spesies baru yang belum teridentifikasi itu masih terus-terusan dilakukan dan
masih ketemu banyak gitu. Apalagi kalau kita tahu bahwa 2/3 dari bumi ini itu adalah apa? Lautan, ya nggak? 2/3 bumi itu lautan. Jadi kalau misalnya sebesar itu belum terjelajahi, ya pasti banyak banget makhluk hidup yang belum kita tahu rupanya kayak gimana, dia spesies apa. Jadi pasti masih terus bertambah. Jadi bisa jadi itu kayak kalau diestimasikan ada yang bilang 10 juta, bahkan ada yang sampai bilang 100 juta. Saking kita itu masih sangat sedikitnya yang berhasil teridentifikasi. Oke. Nah, jadi tuh salah satu ide mendasar yang bikin yang didasari oleh evolusi juga ya, itu adalah mengklasifikasikan semua spesies yang udah pernah kita identifikasi tersebut gitu ya. Jadi kita biasanya mengklasifikasikan itu tentu saja dari kelompok yang besar-besar dulu, yang anggotanya itu tidak terlalu mirip satu sama lain, sampai ke kelompok-kelompok yang makin kecil, yang mana anggotanya itu tuh jadi sangat mirip dengan satu sama lain. Jadi secara umum, organisme itu tuh dibagi menjadi 3 domain. Ya, jadi ada domain bakteria, domain archaea, sama domain eukarya. Ini adalah update terbaru ya, yang sebenarnya nggak baru-baru banget sih, karena udah cukup lama dikenalkannya. Yang jelas kalian perlu ingat-ingat ini gitu ya. Udah bukan lagi prokariot, eukariot itu tuh di kingdom Monera sama apa sih biasanya tuh Monera sama eukarya gitu ya, itu sudah tidak seperti itu. Adanya sekarang domain, 3 domain ini yang lebih besar cakupannya daripada kingdom. Nah, kalau misalnya eukarya itu memang biasanya sih kita cukup apa ya, cukup sering atau kayak mungkin bisa dibilang 70% belajar di biologi itu belajar tentang eukarya sih. Mulai dari tanaman, hewan, dan dalam kadar yang relatif sedikit itu fungi atau jamur. Ya, jamur biasanya nggak terlalu sering sih dibahas. Terus ada juga kelompok protista namanya. Ya. Nah, jadi itu seperti aku bilang tadi, evolusi itu tuh dia meng-highlight baik persamaan maupun perbedaan. Jadi persamaan ini tuh yang akhirnya menjadikan mereka jadi satu kelompok misalnya. Contohnya itu tuh DNA itu adalah universal genetic language common to all organisms gitu. Terus habis itu kalau kita ngelihat struktur organisme yang berbeda paling terkecilnya yaitu selnya, ternyata ya selnya itu tuh nggak jauh berbeda gitu sebenarnya. Nah, jadi tuh dengan segala macam yang udah kita lakukan, sebenarnya itu tidak dipungkiri dari Charles Darwin gitu ya awalnya. Karena dia yang pertama kali mempropos teori seleksi alam. Dan teori itu tuh akhirnya mengawali adanya konsep teori evolusi secara umum. Dan jadi orang-orang kalau misalnya menemukan fosil, terus juga udah tahu nih kira-kira usianya fosil ini sampai berapa ratus juta tahun kayak gitu ya. Nah, itu tuh nanti bisa jadi salah satu indikasi untuk kita merekonstruksi atau membuat suatu pohon kehidupan. Jadi pohon kehidupan itu maksudnya adalah sejarah evolusi dari makhluk hidup pertama yang muncul di bumi ini sampai kita sekarang. Nah, itu tuh terbantu sekali dengan banyaknya fosil-fosil yang ditemukan di alam ya. Kayak gitu. Nah, nanti buat yang Charles Darwin ini itu akan kita bahas lebih lanjut kalau misalnya kita beneran belajar tentang evolusi gitu ya. Nah, sekarang kita akan lanjut ke proses untuk menjadi seperti ilmuwan. Nah, seperti kataku tadi, kebanyakan dari biologi itu kalian nggak diekspektasikan untuk tahu semuanya, tapi kalian diekspektasikan untuk memahami kalau ada orang yang ngasih tahu ke kalian. Nah, orang yang ngasih tahu ke kalian ini tuh bisa jadi adalah suatu ilmuwan gitu yang benar-benar melakukan eksperimen sampai akhirnya menjadi suatu kesimpulan tertentu. Dan caranya itu adalah dengan membaca hasil kerja para ilmuwan ini, kayak gitu. Nah, untuk memudahkan kalian mempelajari
laporan-laporan eksperimen orang-orang kayak gitu-gitu ya. Maka kita sendiri juga harus bisa gitu berpikir tentang bagaimana saintis-saintis itu tuh bekerja gitu. Jadi terutama bagaimana scientist itu mengamati sesuatu, kemudian menciptakan dan juga akhirnya menguji hipotesis dari diri mereka. Nah, jadi the scientific process includes making observation, forming logical hypothesis, and testing them. Jadi, kalian itu harus memanfaatkan rasa ingin tahu dengan baik. Karena dari rasa ingin tahu ini kan berarti kalian itu punya pertanyaan gitu loh. Ya, terus kalian itu menyusun hipotesis untuk menjawab pertanyaan itu. Tapi benarkah hipotesis yang kita susun? Nah, maka kita harus mengujinya. Kayak gitu kira-kira alurnya ya. Nah, jadi nanti dari hasil pengujian itu kita akan mendapatkan data. Data itu macam-macam ya bentuknya. Ada data yang kualitatif, ada juga data yang kuantitatif. Data yang kualitatif itu tuh dia cuman menjelaskan secara apa ya, umum aja gitu. Jadi bukan umum, maksudnya kayak menjelaskan secara kata-kata, secara gambaran, ya deskripsi kayak gitu. Misalnya kita mengamati perilaku seekor hewan. Nah, ya udah berarti kan kita mengamati kira-kira dia lagi minum atau terus dia lagi mengendus-ngendus tanah, pokoknya kayak aktivitas-aktivitasnya gitu ya dideskripsikan. Itu contoh data kualitatif. Sedangkan data kuantitatif ini mungkin emang lebih gampang untuk dilihat, yaitu adalah kalau kita mengukur sesuatu. Ya, misalnya kita nanam biji kacang tanah, terus habis itu kita tunggu selama 2 hari. Setelah itu kita lihat, oh sudah berkecambah ternyata. Terus kita ukur tingginya sekian. Nah, itu kan berarti kita ketika menuliskan tingginya sekian sentimeter, itu adalah data kuantitatif. Oke, nah kemudian, wow, makin banyak ya. Tadi kayaknya aku barusan awal-awal masih 20-an orang, sekarang udah 45 orang. Ya, selamat datang yang baru datang. Nah, kalau misalnya kita ngomongin data kualitatif gitu ya, itu seringkali kita pakai hasil dari percobaannya ibu ini, ya yang udah mengamati aktivitas simpanse selama bertahun-tahun. Jadi si ibu ini tuh sangat berdedikasi ya, sampai dia itu mau gitu untuk mengamati di hutan selama berjam-jam kali berhari-hari, bertahun-tahun, terus habis itu dia menuliskan hasil pengamatannya. Nah, ketika kalian itu sudah melakukan pengujian gitu ya, terus gimana cara kalian mengambil kesimpulan? Oke, jadi caranya itu tuh pakai inductive reasoning. Apa itu inductive reasoning? Jadi inductive reasoning itu adalah ketika kita melakukan serangkaian proses induksi secara logis. Maksudnya itu gini, jadi misalnya kita itu melakukan observasi secara berulang-ulang, terus kita akhirnya menggeneralisasi. Misalnya kita tuh kayak pengen beli rotinya dari tukang roti keliling. Terus kita belilah roti gitu kan, dari tukang keliling pada satu hari ini. Tapi besoknya kita lapar lagi, kita mau beli lagi, tapi kita tuh nggak tahu kira-kira tukang rotinya ini tuh datang jam berapa ke kompleks kita. Terus habis itu yang kita lakukan adalah kita melihat jam, terus kita nunggu kapan kalian mendengarkan suara tukang roti itu tuh sampai ke kompleks kalian. Nah, pas udah dateng nih, kalian catat, oh jam 15.15 kayak gitu ya. Terus habis itu besoknya lagi kalian juga tungguin, oh ternyata jam 15. Besoknya lagi jam 15 lebih 10. Besoknya lagi jam 15 lebih 20. Sampai akhirnya kalian bisa ngambil kesimpulan bahwa
tukang roti itu akan mengunjungi kompleks kalian kira-kira jam 15 sampai jam 15.30 dalam rentang waktu segitu. Nah, itu kan berarti kalian udah berhasil menarik kesimpulan. Oke, nah jadi kalau misalnya kita itu mengajukan suatu hipotesis ya, bukan berarti kita itu asal-asalan. Jadi biasanya hipotesis itu tuh adalah suatu jawaban sementara, tapi jawaban itu juga biasanya didasari oleh logika dan juga pengetahuan sebelumnya. Nah, jadi tuh kita itu basically memprediksi sesuatu dan caranya untuk memastikan prediksi kita benar atau tidak, kita harus mengobservasi atau melakukan eksperimentasi. Nah, jadi itu misalnya kita mau nyalain senter, kok senternya nggak nyala ya, gitu ya. Sehingga kalian mengajukan pertanyaan, kira-kira kenapa senternya nggak nyala? Kalian punya kepikiran, oh kayaknya karena baterainya habis deh. Atau karena kayaknya rusak deh lampunya, kayak gitu. Berarti kan di sini ada hipotesis yang kalian yang kalian susun, tapi kalian gimana caranya gitu untuk memastikan mana yang benar? Kita bisa melakukan uji, kayak gitu ya. Oke, kira-kira gimana nih cara kita melakukan pengujian dari kalau misalnya baterainya itu tuh mati? Nah, ya berarti kita ganti baterai, ya nggak? Kita ganti baterai, terus kita coba nyalain. Kalau misalnya pas baterainya itu sudah yang terpasang yang baru dan bisa nyala, oke, berarti benar. Tadinya senter kita itu bermasalah karena baterainya habis. Tapi kalau misalnya sudah kita ganti baterai, ternyata masih nggak nyala, nah tanda tanya kan, harusnya sih baterainya nggak kenapa-napa, bukan masalahnya bukan di baterai, kayak gitu. Jadi nanti kita bisa cari cara untuk memeriksa lampu dari senternya sendiri apakah bermasalah atau tidak, kayak gitu misalnya. Oke, jadi seperti itu kira-kira secara umum. Jadi kalau misalnya kalian itu mendesain suatu eksperimen ya, itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam desain eksperimen kalian. Secara umum tuh kayak gini ya, desain eksperimen itu dimulai dari kalian menentukan tujuan, kalian tuh mau menyelesaikan permasalahan apa gitu kan. Jadi sebenarnya tujuan ini tuh adalah pertanyaan itu tadi gitu kan yang muncul di otak kalian. Nah, kemudian kalian jawab secara sementara lewat hipotesis. Nah, tapi kalian harus menyusun eksperimen nih untuk memastikan hipotesis kalian itu tuh benar atau tidak. Nah, jadi kalian harus melakukan apa? Ya kan harus menciptakan beberapa kelompok ya. Kalian ciptakan suatu kelompok kontrol dan juga suatu kelompok eksperimen. Nah, kelompok kontrol ini adalah kelompok yang kalian itu nggak berikan perlakuan apa-apa. Terus kalau kelompok eksperimen itu kelompok yang kalian kasih perlakuan. Nah, nanti kelompok kontrol sendiri itu bisa jadi ada kontrol positif, ada kontrol negatifnya. Ya, kalau kontrol positif ini tuh sebagai standar perbandingan jika hipotesisnya itu benar. Kalau kontrol negatif ini sebagai standar perbandingan jika hipotesisnya salah. Nanti akan aku coba jelasin ya penggambarannya. Nah, sementara yang di experimental group itu harus kalian perhatikan variabel dependent, independent, sama kontrolnya. Oke, jadi beda ya. Kontrol ini emang disebut 2 kali di kelompok kontrol sama di variabel kontrol, tapi maksudnya berbeda. Jadi gini, kalau variabel experimental group ini kan kelompok yang kita beri perlakuan tuh. Nah, perlakuannya sendiri itu tuh adalah variabel independent.
Oke, atau biasanya bahasa Indonesianya variabel bebas. Jadi perlakuannya itu karena kita yang ubah-ubah sebebas kita mau ngatur kayak gimana kan, kita mau melakukan apa nih ke spesimennya kayak gitu atau nah, tapi efek dari variabel independen yang kita ubah-ubah tadi itu yang kita ukur. Nah, itulah yang dinamakan variabel dependen. Oke. Nah, kemudian kalau variabel kontrol, itu adalah variabel yang sengaja kita pertahankan untuk sama setiap saat pada kontrol dan eksperimental group. Artinya apa? Artinya variabel kontrol ini bukan yang termasuk kita pertanyakan di hipotesis kita tadi gitu loh. Jadi ya kita tidak pengen itu tuh mengubah hasil efek dari variabel independen. Jadi harus kita samakan semua. Nah, nanti kita dapatkan data hasil pengukuran sesuai langkah kerja yang sudah kita lakukan gitu ya. Baru habis itu nanti kita tariklah kesimpulan. Jadi berdasarkan data yang tersedia, apakah hipotesis kita itu tepat? Kalau kurang tepat, kira-kira yang lebih tepat seperti apa? Seperti itu. Oke, jadi bisa dipahami ya, ini adalah kira-kira gambaran dari desain penelitian. Nah, mungkin di sini aku pengen sedikit menguji pemahaman kalian. Jadi misalnya di sini aku akan deskripsikan suatu desain eksperimen, terus nanti kalian bisa tentuin ya, dari deskripsi yang aku kasih, itu kira-kira variabel independennya apa, variabel dependennya apa, terus juga variabel kontrolnya apa, kontrol grupnya yang mana, eksperimental grupnya yang mana, kayak gitu. Oke, nah jadi aku tuh bertanya-tanya ya, apakah pemberian pupuk organik bisa meningkatkan rasa manis dari buah stroberi, misalnya kayak gitu. Nah, jadi untuk menjawab pertanyaan ini, aku coba menanam buah stroberi dengan pupuk pemberian pupuk organik. Oke, berarti aku coba menanam buah stroberi dengan pupuk organik gitu ya. Soalnya sebelumnya aku tuh pakainya itu pupuk anorganik gitu kan. Jadi kita coba ada menanam buah stroberi dengan pupuk organik dan dengan pupuk anorganik gitu kan. Oke, nah terus habis itu setelah dibiarkan bertumbuh, diuji kadar fruktosa yang dimiliki oleh buah stroberi. Ternyata baik dengan pupuk organik maupun anorganik, kadar fruktosanya tidak jauh berbeda. Oke, nah jadi coba kalian kalau misalnya dari uraian ini mau menyusun hipotesis seperti apa, terus berarti kalian bikin kontrol grupnya itu berarti yang mana, terus eksperimental grupnya yang mana, terus variabelnya, ya variabelnya itu ada variabel dependen yang mana, variabel independen yang mana, terus ada variabel kontrol itu kira-kira apa, terus kira-kira kesimpulannya gimana? Seperti itu. Coba dipikirkan.
Nah, kalian bisa, mengetik di kolom chat jawabannya versi kalian dan kirim, direct message ke aku ya. Jadi, jawaban untuk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, 7 pertanyaan ini. Kira-kira hipotesisnya apa nih kalau desain penelitiannya kayak gitu? Terus yang akhirnya kalian jadikan control group yang mana, experimental group yang mana, variabel dependennya apa, variabel independennya apa, variabel kontrolnya apa, dan kesimpulan yang bisa diambil itu seperti apa. Oke, udah ya cukup banyak beberapa yang memberikan pendapatnya. Oke, jadi aku akan coba untuk mengambil, jawaban kalian ya, yang sudah cukup tepat.
Nah, jadi teman-teman, hipotesis sendiri itu tuh biasanya sudah dalam bentuk pernyataan ya. Jadi kalau tadi masih ada yang bilang hipotesis itu pakai tanda tanya, nah itu kurang tepat karena kan hipotesis ini kan jawaban sementara. Jadi yang pakai tanda tanya itu adalah pertanyaannya, terus habis itu kalian jawab gitu. Nah, jadi bisa aja nih hipotesis kalian tuh nggak mesti harus pupuk organik meningkatkan rasa manis strawberry. Bisa aja kan mikir, kayaknya rasa manis itu bukan ditentukan sama pupuknya deh. Jadi kalian hipotesisnya misalnya pupuk organik tidak meningkatkan rasa manis strawberry. Ini sah-sah aja, bisa-bisa aja. Gitu ya. Terus habis itu kalian bikin, tadi kan dari definisi itu kalian bisa kontrol, karena kan aku tadi udah kasih tahu ya, awalnya di kebun aku tuh pakainya pupuk anorganik. Jadi ya, aku tetap kasih dia pupuk anorganik sebagaimana biasanya. Jadi kontrol grupnya bener ya, yaitu adalah buah stroberi yang diberi pupuk anorganik, misalnya kayak gitu. Nah, nanti eksperimental grupnya baru stroberi yang diberi pupuk anorganik. Terus eksperimental grupnya berarti stroberi yang diberi pupuk organik. Nah, variabel dependennya itu adalah misalnya kadar atau konsentrasi pupuk organik yang diberikan gitu ya. Atau misalnya frekuensi pemberian pupuk organik itu variabel dependen. Dapat relasi Ya BC Allah, lain kan. ketik. Iya. Woi. Maksudnya variabel dependen ya. Nah, terus ada lagi variabel dependen. Berarti apa yang dicari? Kadar fruktosa, ya kan? Terus variabel kontrolnya itu ada beberapa deh kan yang udah bener ya. Jadi misalnya kalian bilang jenis bijinya, terus juga suhunya misalnya, terus kayak frekuensi penyiraman, terus misalnya yang sama itu juga intensitas cahaya matahari, kayak gitu. Oke, jadi, nah, coba kita lihat dari atas. Hipotesis yang aku pilih adalah pupuk organik itu tidak meningkatkan rasa manis strawberry. Jadi untuk membuktikan hipotesis itu, ada di control group strawberry yang diberi pupuk anorganik, di experimental group strawberry yang diberi pupuk organik. Berarti kan variabel independennya, variabel yang hal-hal yang bisa aku bebas lakukan terhadap strawberry aku. Jadi aku bisa kasih konsentrasi pupuk organik sekian-sekian, bisa kasih frekuensi pemberian pupuk organik segini-segini gitu ya. Tapi yang aku ukur nanti adalah kadar fruktosa dari buah stroberinya gitu. Kenapa? Karena kadar fruktosa ini kan mencerminkan rasa manis kayak gitu loh. Nah, jadi sebenarnya variabel itu tuh ada variabel deskriptif sama variabel operasional. Nah, variabel deskriptif yang dependen di sini tuh sebenarnya rasa manis. Tapi kan kalian nggak bisa ya mengukur, oh rasa manisnya sekian. Yang bisa dilakukan itu kan adalah kalian mengukur yang lebih bisa pakai alat, yaitu adalah kadar fruktosanya. Gitu. Karena semakin tinggi kadar fruktosa, rasanya semakin manis, semakin rendah kadar fruktosa, rasanya makin kurang manis, kayak gitu. Nah, itu ya. Jadi variabel operasionalnya itu memang kadar fruktosa sih untuk variabel dependennya. Tapi sebenarnya itu mendeskripsikan rasa manis gitu. Nah, variabel kontrol ini itu adalah yang kalian sengaja buat sama dengan di semua grup gitu. Jadi baik kontrol grup maupun eksperimental grup harus sama gitu. Misalnya kayak jenis bijinya itu jenisnya sama, suhu penanamannya sama, frekuensi penyiramannya sama, intensitas cahaya matahari sama.
jenis tanah yang dipakai buat menanam sama, dan lain-lain. Itu harus sama di antara dua grup, baik yang eksperimental maupun kontrol. Tujuannya apa? Ya tujuannya itu untuk memastikan bahwa apapun perbedaan di variabel dependen yang terukur. Ya, jadi misalnya ada perbedaan di kadar glukosa antara eksperimental group dengan kontrol group, itu semua bisa ditarik dari perbedaan variabel independennya. Gitu. Jadi jangan sampai kita itu tuh memang menggunakan jenis biji yang berbeda, udah jelas-jelas satunya nanti akan menghasilkan buah yang lebih banyak kadar fruktosanya. Ya, berarti kan ketika kita mengukur kadar fruktosanya berbeda, itu bukan karena pupuk organik gitu. Tapi bukan karena jenis pupuk yang diberikan, tapi karena jenis biji yang berbeda. Atau kita satunya itu tidak diberi kesempatan untuk mendapat banyak cahaya matahari. Ya pasti nggak bisa fotosintesis dong. Kalau misalnya nggak bisa fotosintesis, ya kemungkinan produksi fruktosanya juga sangat minimal. Gitu. Jadi kan padahal mungkin dia sebenarnya kadar fruktosanya itu juga sama-sama aja. Tapi karena nggak terpapar cahaya, jadi lebih sedikit. Nah, berarti kan kalau ada faktor-faktor lain yang berbeda antara grup eksperimental sama grup kontrol selain variabel independennya dikasih atau enggak, berarti kita udah gagal nih eksperimennya karena kita desain penelitiannya itu kurang sempurna kayak gitu. Oke, jadi bisa dipahami ya. Jadi dari kesimpulannya kita sebenarnya bisa masukin datanya dulu ya. Datanya itu adalah kadar fruktosa pada stroberi dari kontrol dan eksperimental tidak jauh berbeda. Oke, jadi kesimpulannya adalah pupuk organik tidak meningkatkan rasa manis dari stroberi, ya nggak? Berarti hipotesis aku tadi tidak ditolak, atau ya bisa dibilang tepat lah ya, kayak gitu. Oke? Nah, jadi hasil eksperimen kita itu sesuai hipotesis atau enggak ya sebenarnya balik lagi sama hipotesis kita itu apa gitu loh. Kalau misalnya di sini aku bilang pupuk organik itu meningkatkan rasa manis stroberi, ya berarti hipotesis aku ditolak dong kayak gitu. Oke ya teman-teman, bisa dipahami sampai sejauh ini. Oke, kayaknya masih sempat, jadi boleh kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau nggak ada, oke, ada yang bertanya, kalau data kadar fruktosa berarti kuantitatif. Iya, benar. Nah, itu juga ya, kalau kita masih pakai rasa manis aja, itu kan termasuknya kualitatif. Misalnya kita kayak makanin stroberinya, terus kita kayaknya nih rasanya nggak terlalu manis deh, atau kayak rasanya manis banget. Itu kan kualitatif aja ya, kita nggak ada ukuran angkanya gitu. Nah, tapi dengan kita udah pakai rasa manis dalam bentuk kadar fruktosa, nah itu jadinya datanya kuantitatif. Memang boleh-boleh aja sih kita melakukan penelitian yang menggunakan data kualitatif, tapi ya biasanya yang kayak gitu tuh, misalnya kita melihat perilaku hewan ya di etologi. Nah, sebagian kayak 99% penelitian di bidang tanaman, terus juga kayak hewan yang cenderung, tapi sebenarnya ada juga sih, misalnya kayak tanaman ya,
tanaman itu kalian mendeskripsikan morfologinya seperti apa. Itu data kualitatif gitu. Misalnya di sini data kualitatifnya itu adalah warna bunga stroberinya sama-sama merah terang. Terus dia bentuknya sama-sama mengkilap gitu. Terlihat segar. Itu berarti data kualitatif gitu ya. Tapi kalau kayak yang biasanya akhirnya nanti bisa diolah secara statistika sampai nanti kita bisa kasih kesimpulan ini signifikan perbedaannya, ini tidak signifikan perbedaannya gitu ya. Itu memang dari data-data kuantitatif kayak gitu. Oke, teman-teman, selanjutnya kita akan belajar materi yang sebenarnya umumnya itu bakalan kerasa banget perlu sampai skill menggambarnya di praktikum. Nah, tapi kalau di tingkat kota, provinsi gitu ya, itu kalian cuman butuh untuk memahami aja. Tapi biasanya kalau kalian juga belajar cara membuatnya, pasti akhirnya lebih gampang gitu untuk memahami ya. Oke, jadi apa sih grafik gitu ya? Jadi grafik itu adalah salah satu cara dalam menyajikan data statistik. Ada berbagai jenis grafik dengan fungsinya masing-masing. Dalam membuat grafik apapun, ada beberapa hal yang wajib disertakan. Seperti judul grafik. Ya, judul grafik ini tuh biasanya formatnya grafik hubungan Y terhadap X, kayak gitu. Jadi maksudnya Y itu berarti sumbu Y-nya itu apa, terus sumbu X-nya itu apa gitu ya. Terus juga di sumbu Y-nya, di kedua sumbu X dan Y, itu ada satuannya. Jadi ada labelnya dan dikasih satuan. Terus sumbu X dan sumbu Y-nya itu tuh disusun dengan skala yang tepat. Terus biasanya butuh legenda juga ya, biar tidak salah paham sama simbol-simbol ataupun warna-warna tertentu pada grafik tersebut. Apakah artinya semua grafik itu cuma bisa ada dua sumbu, yaitu sumbu X dan sumbu Y? Enggak ya, bisa aja ada sampai Z gitu, bisa aja ya X, Y, Z. Bahkan kayak 4 sumbu juga mungkin, tapi paling yang aku pernah lihat di OSN itu paling banyak itu 3 sumbu ya, jadi X, Y, Z. Itu pun sebenarnya cara bacanya itu tuh kayak 2 sumbu aja gitu, cuman kan berarti kita tuh bisa baca XY, bisa baca YZ, bisa baca XZ. Jadi kita dari satu grafik itu tuh udah bisa kayak menyatukan 3 grafik sekaligus, kayak gitu. Nah, pertama aku pengen nunjukin tentang grafik garis. Jadi kalau grafik garis ini biasanya digunakan untuk menggambarkan perubahan Y terhadap X. Dan ada titik data ya. Jadi titik data itu tuh ditunjukin, terus habis itu nanti ada garis yang menghubungkan antar titik-titik tersebut. Contohnya di sini adalah grafik perubahan jumlah spesies terhadap waktu. Jadi grafik ini itu menggambarkan tabel yang ini ya. Jadi di sini ada jumlah spesies di pesisir sama di daratan pada tahun 1990, 1995, 2000, 2005, dan 2010. Nah, jadi kita tuliskan waktu, yaitu tahun itu tuh di sumbu X, terus habis itu yang Y-nya itu tuh diisi oleh jumlah spesies. Ya, jadi 2, 4, 6, 8, 10, 12. Hah? Oke, nah kemudian di sini itu kan ada 2 daerah ya yang diukur jumlah spesiesnya, daerah pesisir sama daerah daratan. Nah buat yang daerah pesisir, itu dia warnanya ternyata yang hitam, terus yang di daratan itu yang putih. Nah, jadi daripada kita bikin 2 grafik, mendingan kita gambar satu, cuman di satu grafik itu tuh kita gambar 2 garis.
Satu mewakili coastal, satu mewakili inland. Kan itu jadi lebih hemat ya. Jadi dari satu grafik itu, kalian sekaligus bisa langsung membedakan, oh ternyata secara umum ya, yang di inland itu memang lebih sedikit gitu jumlah spesiesnya daripada di coastal dalam setiap tahun pengukuran. Terus kalian juga bisa nih ambil kesimpulan, oh ternyata secara umum jumlah spesies di inland itu mengalami peningkatan ya dari tahun ke tahun. Begitu pula dengan yang di coastal, tapi di coastal itu pernah ada penurunan spesies pada tahun 1995 dibandingkan tahun 1990. Tapi nanti langsung meningkat drastis waktu nanti diukur lagi tahun 2000. Misalnya seperti itu. Ya, jadi di situ kita bisa banyak ambil kesimpulan. Kita tuh kayak bisa menceritakan gitu loh. Jadi kita bisa kayak melihat data, terus kita ceritain aja. Kira-kira data itu tuh ngomongin tentang apa. Oke? Nah, terus ada juga grafik batang. Jadi grafik batang ini biasanya digunakan untuk membandingkan rataan data dari 2 atau lebih sampel atau populasi yang berbeda. Pada beberapa kasus dicantumkan juga nilai standar deviasi yang digambarkan dengan garis vertikal, namanya error bar, pada grafik batang untuk menunjukkan ada tidaknya signifikansi perbedaan. Nah, jadi kita tuh tahu kan di statistik namanya rata-rata, ya. Rata-rata itu kan artinya ada sekumpulan data, terus habis itu kita jumlahkan, kita bagi jumlah data itu tadi ada berapa gitu ya. Nah, rata-rata ini tuh penting ya untuk dideskripsikan dengan error bar. Kenapa? Karena gini, misalnya kita punya grup A, ya grup A itu tuh ada 5 kali pengukuran, terus dapat nilai itu 10, 10, 10, 10, 10 kayak gitu ya misalnya. Berarti kan rata-ratanya sama dengan 10 gitu. Karena kan 10 tambah 10 tambah 10 tambah 10 tambah 10, 500. Dibagi jumlah datanya ada 5. Berarti 500 bagi 5, 50. 50 bagi 5, 10. Kan kayak gitu kan. Nah, tapi gimana kalau misalnya ada kelompok B? Nah, kelompok B ini dia itu tuh ngukur juga kan. Terus sistem ukurannya itu ada 5, terus ada yang 12, terus ada yang 13, terus habis itu ada yang 8, terus habis itu ada yang 12. Oke. Nah, X-nya itu juga 10 loh. Ya. Jadi, kalau misalnya kita lihat rata-ratanya sama-sama 10 kayak gitu, ya kita kirain kelompok A sama B itu mirip. Padahal jelas-jelas yang A itu sangat homogen, artinya mirip semua, karena hasil pengukuran itu 10 semua. Ini tuh 10 tuh maksudnya kayak bisa apa aja gitu loh. Misalnya kalian mengukur panjang misalnya kayak mengukur jumlah anak gitu di satu koloni. Jadi satu koloni itu ternyata ada di beberapa koloni di hutan A. Koloni apa ya? Misalnya koloni harimau gitu. Bukan di hutan, di padang A gitu ya, padang savana A. Nah, ternyata dari 5 koloni semuanya anaknya ada 10 gitu. Tapi kalau misalnya di padang savana B, dari 5 koloni anaknya itu ada yang 5, ada yang 12, ada yang 13, ada yang 8, ada yang 12 gitu. Kayak jauh banget, enggak semuanya 10 ya. Atau kalau mau lebih ekstrim, ini ada 2, terus di sini ada yang 18 gitu. Nah, jadi meskipun sama-sama rata-ratanya 10, tapi kita butuh informasi tambahan tentang keragaman datanya gitu atau distribusi datanya. Nah, itu yang bisa ditunjukkan sama error bar. Ya, error bar.
Karena error bar ini itu tuh bisa menunjukkan standar deviasi. Apa itu standar deviasi? Jadi standar deviasi itu tuh adalah seberapa beragamnya data yang ada pada sampel yang kita rata-rata tadi gitu. Semakin datanya beragam, semakin luas persebaran datanya, misalnya kayak tadi ada yang 5, ada yang 12, ada yang 13, ada yang 2, tapi ada yang 18 juga, itu kan semakin luas ya persebaran datanya, itu tuh dia standar deviasinya makin gede. Tapi semakin dia mirip satu sama lain, bahkan semuanya sama, kayak 10, 10, 10, 10, 10 kayak gitu, itu berarti standar deviasinya sangat kecil. Bahkan kalau dalam kasus ini yang 10, 10 terus, dia itu standar deviasinya itu 0, kayak gitu. Ya, standar deviasinya 0. Nah, seperti itu. Jadi, apa yang bisa kita simpulkan dari standar deviasi? Kita bisa nanti bilang bahwa, oke, mereka memang rata-ratanya sama, tapi bisa jadi mereka itu sebenarnya distribusinya berbeda, kayak gitu. Atau kebalikannya sekarang. Sekarang rata-ratanya itu beda, ya rata-ratanya itu beda. Tapi ternyata perbedaannya itu tidak signifikan, gitu. Karena ternyata persebarannya mirip. Nah, berarti kan di situ dia berbeda rata-rata, tapi sebenarnya bisa dianggap sama. Oke? Jadi dengan kita memberikan informasi tambahan berupa standar deviasi melalui error bar, dari yang rata-ratanya sama bisa dideskripsikan secara lebih lanjut ternyata tidak sesama itu. Yang rata-ratanya berbeda bisa dideskripsikan lebih lanjut ternyata cukup mirip satu sama lain. Nah, tapi ternyata error bar itu nggak cuma isinya standar deviasi. Error bar itu isinya juga bisa standar error. Terus juga bisa range. Macam-macam deh pokoknya. Ya, kayak gitu. Di sini contohnya adalah perbandingan antara rasio panjang lebar tubuh ikan lentik dan lotik, misalnya gitu. Jadi di sini tuh nilainya segini, ya sekitar 6, sekian. Nah, tapi ternyata di sini ada standar deviasinya ya. Standar deviasinya itu bisa standar deviasi positif, jadi kayak nilai rata-rata ditambah standar deviasinya. Dan juga standar deviasi yang negatif, jadi nilai rata-rata dikurangin standar deviasinya. Berarti secara umum kita bisa bilang bahwa sebenarnya distribusi nilai pada populasi itu yang diukur, itu tuh bisa segini, 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 tapi kalau di rata-rata itu jadinya segini, gitu. Nah, terus kalau misalnya, oh ya ini ada, ini satu doang ya. Sorry, kenapa aku tadi nunjukin yang ini ya? Maksudnya yang ini, grafiknya. Sorry. Jadi ini ada datanya. Jadi ada 5 ikan lentik dan 5 ikan lotik yang diukur rasio panjang dibanding lebar tubuhnya. Ya. Terus dapatkan rata-ratanya. Jadi dari ini dijumlahin dibagi 5, ini dijumlahin dibagi 5. Jadi segini. Nah, standar deviasi itu tuh adalah dihitungnya pakai statistika gitu. Jadi karena dia dihitungnya pakai statistika, ya agak sebenarnya nggak susah sih. Cuman kayak kalian kayaknya belajar deh, ya nggak sih? Masih ada nggak sih statistika di pelajaran matematika di sekolah, di SMA? Harusnya ada ya. Kan juga diajarin tuh caranya nyari standar deviasi. Nah gitulah pokoknya rumusnya ya. Biasanya sih kalau di biologi, kalau masih online, itu kita akrab sama Excel. Jadi kita bisa langsung pakai rumus yang di Excel ya, nggak bener-bener kayak nggak perlu mikir. Yang penting tahu aja rumusnya apa gitu. Maksudnya kayak ngeluarin rumusnya di Excel. Tapi kalau misalnya di offline, itu kita juga nggak perlu tahu sih rumusnya apa, tapi kita harus tahu cara mengoperasikan kalkulator saintifik. Nah, itu juga aspek penting sih, terutama kalau udah sampai ke tingkat nasional, yaitu bisa mengoperasikan kalkulator saintifik. Karena kalkulator saintifik itu bakalan membantu banget dalam proses, terutama praktikum, tapi di teori juga banyak ya, misalnya pakai di genetika gitu, itu kepake banget. Oke, seperti itu ya. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa
Yang low-tick itu kan memang lebih mirip-mirip ya hasil pengukurannya, makanya standar deviasinya juga lebih kecil. Terus kalau yang lentik itu standar deviasinya lebih, banyak gitu. Terus jadi ini adalah kayak range distribusi nilai di populasinya itu sebenarnya, kayak gitu. Oke, kebayang ya sampai sini. Kemudian ada juga pie chart, tapi, sejujurnya pie chart ini nggak terlalu sering dibahas sih. Maksudnya, ya ini buat pengetahuan aja gitu ya. Biasanya sih dia digunakan untuk menyajikan data dalam bentuk proporsi. Ini gampang banget bikinnya. Intinya adalah total dari semuanya, terus habis itu misalnya kayak 4,5 per total waktu semuanya, terus 1,5 per durasi semuanya gitu ya. Soalnya ini kan ceritanya lagi melihat durasi perilaku gazelle. Gazelle itu salah satu hewan herbivore kayak gitulah kira-kira. Nah, tapi biasanya ini yang lebih sering kelihatan di soal, yaitu adalah stacked bar chart. Jadi stacked bar chart ini biasanya digunakan untuk membandingkan proporsi data dari 2 atau lebih sampel yang berbeda. Jadi misalnya tadi kan udah diukur nih durasi perilaku gazelle buat yang jantan, terus juga udah diukur untuk yang betina. Tapi kita tuh pengen membandingkan proporsinya gitu. Nah, hasilnya seperti ini. Ini diabaikan ya, ini ada sedikit kesalahan di penggambarannya. Harusnya ini adalah bukan rasio panjang atau lebar tubuh ya. Harusnya di sini itu adalah total durasinya gitu loh. Ya, ini tuh kayak total durasinya. Jadi ini diabaikan aja, yang jelas bentuknya itu seperti ini. Jadi di sini ada warna yang berbeda-beda, kayak gitu ya, warna yang berbeda-beda, dan kita jadinya bisa bandingin. Oh, ternyata jantan itu tuh, dia tuh lebih suka bersosialisasi daripada betina, gitu ya. Tapi betina itu tuh dia lebih suka makan daripada jantan, lebih lama gitu durasi untuk dia makan. Terus untuk dia istirahat itu lebih banyak yang jantan. Untuk dia freezing itu lebih banyak yang betina, misalnya seperti itu. Nah, itu kan bisa langsung dibandingin ya dengan proporsi yang seperti ini. Kemudian ada lagi yang namanya box plot. Jadi box plot ini biasa digunakan untuk membandingkan distribusi data satu atau lebih sampel. Pada grafik box plot terdapat nilai median Q1, Q3, data tertinggi, data terendah, dan pencilan. Nah, di sini memang matematika banget sih. Q1, Q3 itu quarter 1, first quarter sama third quarter. Artinya adalah kalau misalnya dia ada Q3 di sini, berarti kayak 75% nilai yang diukur itu tuh di bawahnya ini. Terus Q1-nya itu tuh berarti kayak 25% nilai yang diukur di populasinya itu ada di bawahnya sini, kayak gitu. Ya, terus ini ada kayak minimum, maksimum, itu berarti range-nya ya, range nilai minimum dan maksimum, tapi ternyata ada yang namanya pencilan. Jadi pencilan ini biasanya tidak kita ikut hitung dalam suatu rata-rata ya, karena kalau misalnya kita hitung dalam rata-rata, dia tuh akan sangat merusak, entah dia itu lebih besar daripada yang lain atau lebih kecil daripada yang lain, intinya sengaja kita keluarkan supaya rata-rata yang kita hitung itu lebih mewakili keadaan sebenarnya. Tapi kalau dibikin di box plot itu masih bisa dimasukin gitu ya, ada pencilannya, baik yang jauh lebih besar daripada kebanyakan sama yang jauh lebih kecil daripada kebanyakan. Nah, jadi box plot itu kapan digunakan? Biasanya sih box plot itu sama ya, fungsinya itu kayak error bar, tapi dia lebih detail gitu. Jadi ketika kita punya hasil rata-rata, kita tuh pengen menyajikan informasi yang lebih banyak tentang rata-rata itu. Misalnya kita mengukur ketinggian pohon di taman A sama di taman B. Terus dapat nilainya berbeda gitu. Tapi kita nggak puas cuman sampai dapat nilai rata-rata yang berbeda aja. Kita deskripsikan juga persebaran distribusinya gitu ya. Kan bisa aja nih kalau misalnya lebih banyak tinggi pohon yang homogen, berarti nanti kotaknya ini tuh sempit gitu. Karena berarti range macam-macam nilai di taman itu tuh nggak banyak.
gitu, kayak banyak yang sama gitu nilainya ya. Nah, tapi kalau misalnya boxnya itu gede, gendut, ya berarti kan distribusi nilainya itu tuh besar gitu. Jadi beda-beda tinggi pohon dalam taman tersebut. Kak, izin bertanya, Kak. Oh iya, boleh. Gimana? Kalau grafik yang ini tuh biasanya sering keluar di OSK apa enggak ya? Soalnya kok kayaknya aku jarang nemu di soal-soal OSK tahun-tahun sebelumnya. Oh, yang Atau boxplot ini. ya, Kalau di soal OSK ya, iya emang kayaknya jarang sih soal OSK. Yang pernah aku lihat itu dia di soal OSP atau OSN ya. Pokoknya pernah biasanya kayak keluar di soal perilaku hewan itu berarti etologi, terus juga pernah keluar di soal evolusi kalau nggak salah. Jadi dia keluar apa kayak ada beberapa box gitu kan. Jadi kita kayak disuruh ada hubungannya sama menyimpulkan dari situ. Cuman memang kalau di OSK kayaknya aku belum pernah lihat sih. Dan memang OSK yang banyak datanya dan pakai benar salah itu kan baru mulai tahun 2018 ya. Jadi sebenarnya sampel soalnya nggak begitu banyak sih. Cuman ada baru 2018, 19, 20, 21, 22. Jadi baru 5 tahun. Sementara lebih banyak sampel soal OSK itu yang pilihan ganda ya. Karena kan dulu waktu aku OSN juga tingkat kotanya masih pilihan ganda 100 nomor kayak gitu. Jadi memang belum banyak datanya sama sekali. Tapi mulai dari tahun 2018 dia diubah jadi benar salah. Nah, karena benar salah itu mulai tuh dimasukin beberapa data, tapi nggak banyak juga gitu. Jadi secara umum juga nggak banyak sih di tingkat kota yang datanya macam-macam. Paling kalian akan menemukan banyak data kayak gini itu tuh di soal Anvistum. Ya, jadi terutama fisiologi tumbuhan itu sering kan kayak diuji pakai pencahayaan kayak gini, nanti panjang hipokotilnya kayak gimana dan lain-lain kayak gitu. Jadi pokoknya banyak tuh di di fisiologi tumbuhan. Justru kalau biologi sel molekuler itu kayaknya di OSK juga nggak terlalu banyak data ya. Dia lebih ke teoritis. Kalian ingat nggak tentang sintesis protein, tentang apa kayak diagram-diagramnya, gambar-gambarnya. Tapi nanti kalau udah provinsi tuh kayak banyak banget sih data-data juga yang di biologi sel molekuler. Nah, tapi yang penting juga itu sebenarnya adalah yang pertama ini tadi yang aku sempat skip dulu ya, karena penjelasannya nanti akan lebih panjang, yaitu adalah kurva standar. Sebenarnya kurva standar ini itu tuh grafiknya itu namanya adalah scatter plot. Ya, jadi kurva standar ini kayak jenis scatter plot dengan tujuan untuk melakukan standarisasi gitu. Tapi kayak jenis grafiknya sendiri itu scatter plot ya. Jadi dia itu jenisnya scatter plot. Nah, apa yang dimaksud sama scatter plot? Jadi scatter plot itu ya kayak biasa aja, kita punya sumbu X, sumbu Y, terus kita punya titik data. Nah, bedanya sama grafik garis ya, bedanya sama grafik garis itu adalah grafik garis itu kan dari satu titik data ke titik yang lain tuh kalian garis gitu kan. Jadi kalian sambungkan, kalian hubungkan. Tapi kalau scatter plot itu enggak. Jadi dibiarin aja gitu. Selanjutnya, kalian itu mencari pola atau tren dari persebaran titik-titik data itu. Supaya kalian bisa membuat garis yang paling mewakili tren tersebut. Nah, gimana caranya mencari pola atau tren dari persebaran titik data ini? Kita harus menemukan persamaan regresinya. Nah, jadi itu nanti akan ngaruh ke apa itu regresi, ya. Jadi, regresi itu adalah suatu tools statistika untuk menganalisis hubungan antara dua variabel. Apakah salah satu variabel, yaitu variabel dependennya, bergantung dengan variabel yang lain, yaitu variabel independennya. Tapi tuh gini sih sebenarnya, pada poin tersebut kita kayak belum tahu gitu loh,
yang variabel dependen tuh beneran dependen atau enggak gitulah. Jadi pokoknya lebih enak kayak si variabel ini itu kira-kira dia bergantung nggak sama variabel lain. Jadi biasanya kita itu masukin variabel yang terduga dependen itu di sumbu Y, terus variabel independennya kita masukkan di sumbu X. Kayak gitu. Jadi yang bisa kita ubah-ubah itu yang sumbu X-nya itu, nanti di sumbu Y-nya itu mengikuti perubahan dari sumbu X. Nah, dari regresi nanti kita akan dapat koefisien regresi. Apa itu koefisien regresi? Jadi koefisien regresi ini adalah berapa banyak perubahan Y setiap perubahan unit X. Kayak gitu. Oke, jadi di sini itu ada pelajaran matematika ya, yang tidak boleh kalian lupakan karena dia penting banget konsep dasarnya, yaitu adalah persamaan linear sederhana. Nah, mungkin kalian agak bingung sama simbolnya, tapi harusnya sih kalian pernah gitu untuk lihat simbol yang kayak gini, Y sama dengan MX plus Y, atau enggak Y sama dengan AX plus B, atau enggak Y sama dengan B A plus BX. Pokoknya kayak gitu. Nah, aku sendiri dulu diajarinnya di sekolah waktu di matematika, itu adalah yang Y sama dengan MX plus C. Nah, ternyata di sini ada artinya ya. Jadi M itu adalah gradien, kayak gitu. Gradien itu atau bisa disebut kemiringan, atau bahasa Inggrisnya slope. Jadi, nanti persamaan regresi linear ini itu tuh beda-beda nih gradiennya. Kalau misalnya dia itu tuh gradiennya positif, ya kalau misalnya dia gradiennya positif, nah itu tuh dia mirip akan menunjukkan kayak gini, di mana kita bisa bilang dia berbanding lurus, atau bahasa Inggrisnya directly proportional. Apa itu berbanding lurus? Coba kita lihat. Berbanding lurus itu adalah ketika semakin tinggi X, Y-nya itu ikutan tinggi. Gitu loh. Makanya kan gradiennya nanti positif. Nah, tapi kalau kayak gini, ini tuh pasti gradiennya negatif ya. Artinya dia berbanding terbalik atau inversely proportional. Kayak gitu. Nah, kita bisa amatin ketika X-nya itu naik, ternyata Y-nya malah turun. Ya, X-nya naik, Y-nya malah turun. Jadi ini adalah contoh dari inversely proportional gara-gara gradiennya negatif gitu. Nah, yang C ini tuh gradiennya tuh 0. Berarti apa? Kalau misalnya gradiennya itu tuh 0 dan nanti 0-nya ini akan dikalikan dengan X gitu kan. Ya berarti sebenarnya Y-nya ini tuh tidak akan terpengaruh sama X sama sekali kayak gitu loh. Jadi kayak Y does not correlated to X. Jadi Y tidak terikat dengan X. Nah, bisa kita lihat ya, kalau misalnya X-nya itu kita ubah-ubah, mau kita ubah-ubah dia jadi tinggi banget atau jadi rendah banget, ternyata Y-nya itu tuh masih sama aja. Kayak gitu ya, masih sama aja levelnya di sini, kayak gitu. Oke. Oke, jadi gitu ya cara baca suatu scatter plot yang udah digambar garis trennya. Ini kan namanya garis trennya ya. Jadi dia udah ngeliatin trend line. Garis trennya itu udah digambar. Karena pada dasarnya yang lebih detail itu kita bisa lihat contohnya di sini. Nah, jadi di sini tuh contoh adalah suatu scatter plot yang menggambarkan usia panjang dari sayap burung ya di setiap usia kayak gitu. Usianya dalam hari dan panjang sayapnya dalam sentimeter.
Nah, jadi di sini kita bisa lihat bahwa titik-titik datanya itu, kalau mau kita hubungin satu-satu, dia tidak akan menggambarkan garis lurus, ya nggak? Dari sini ke sini, terus ke sini, terus ke sini, 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 ke sini. Nah, tapi karena ini bukan grafik garis, melainkan grafik scatter plot, jadi akhirnya kita gambarkan suatu garis tren yang sebisa mungkin mewakili semua titik. Ya, jadi jangan sampai titik-titiknya seperti ini, tapi garis trennya tuh kayak gini. Ya jelas-jelas salah ya, atau garis trennya kayak gini. Salah dong, gitu. Kita sebisa mungkin mewakili semua titik, gitu. Nah, atau yang lebih lengkap lagi itu contohnya kayak gini ya. Jadi di sini ada hubungan antara jumlah biji dengan berat kering dari suatu tanaman. Jadi semakin berat kering dari suatu tanamannya itu tuh tinggi, ya, maka jumlah bijinya itu juga semakin tinggi, gitu ya. Nah, jadi di sini ada titik-titik datanya yang scatter itu kan artinya menyebar gitu loh. Jadi ini titik-titik data yang masih menyebar, tapi terus digambarkan suatu trendline yang paling mewakili semuanya. Terus dia juga udah menemukan suatu persamaan regresi linearnya. Jadi kalau di sini Y sama dengan 1,779X kurangin 35,84, M-nya atau gradiennya itu 1,779. Nah, dengan gradien yang positif kayak gini, kita bisa tahu bahwa jumlah biji dengan massa kering dari tanaman itu tuh directly proportional. Jadi dia berbanding lurus ya. Terus di sini ada R kuadrat. Apa itu R kuadrat? Nah, seperti yang tadi udah disampaikan, R kuadrat ini adalah koefisien regresi. Nah, koefisien regresi ini menggambarkan seberapa berpengaruhnya X terhadap Y. Semakin koefisien regresinya itu tuh mendekati 1, berarti X ini memberikan pengaruh yang semakin besar terhadap Y. Semakin menjauhi 1, misalnya kayak 0,2 gitu ya, berarti itu cuma 20% aja dari Y yang terpengaruh sama X. 80% lainnya ya dipengaruhi sama faktor lain. Gitu loh. Jadi kalau kita bandingin R kuadrat 0,9723 berarti sekitar 97% Y itu terpengaruh sama X. Tapi 3% lainnya terpengaruh sama hal lain. Kayak gitu ya, cara baca koefisien regresi. Nah, misalnya ada koefisien regresi 1. Nah, koefisien regresi 1 itu berarti 100% Y itu terpengaruh oleh X. Jadi benar-benar X-nya naik sedikit, Y-nya itu akan naik sebesar kenaikan X. Kayak gitu. Pokoknya dia atau kalau X-nya turun sekian, Y-nya juga bakalan turun sebesar X turun. Seperti itu. Jadi kompak banget ya kalau misalnya R kuadratnya itu tuh 1. Oke. Nah, balik lagi ke kurva standar yang tadi gitu ya. Jadi memang, salah, bentar. Nah, jadi memang kurva standar itu biasanya bisa digunakan untuk mencari suatu nilai. Kenapa? Karena asalkan kita itu udah bikin persamaan regresinya, kita kan bisa substitusi X-nya dengan nilai apapun, terus nanti kita dapat nilai Y-nya kan. Atau enggak kita kasih Y suatu nilai, terus kita cari X-nya dengan cara memindah ruaskan. Jadi yang awalnya Y sama dengan MX plus C, jadi X sama dengan Y kurangin C per M. Paham nggak? Jadi misalnya kayak, kalau misalnya yang diketahui itu adalah si X-nya, berarti kan untuk cari Y-nya kan Y sama dengan MX plus C. Tapi kalau yang diketahui X-nya, kita mau cari Y, sorry. Kalau yang diketahui X-nya, kita mau cari Y, itu Y sama dengan MX plus C. Tapi kalau yang diketahui itu adalah Y-nya, kita pengen cari X, berarti pindah ruas aja. Y kurangin C, terus habis itu dibagi M. Kayak gitu. Nah, itu ya. Nah, tapi aku tidak akan terlalu banyak membahas tentang ini, karena ini juga cukup
praktikal. Jadi kalau misalnya cuman dikasih kata-kata pasti kalian kayak nggak terlalu ngeh gitu ya. Tapi nggak apa-apa, intinya seperti itu. Oke. Nah, jadi itu udah ada beberapa yang aku sampaikan ya, grafik-grafik yang bisa aja keluar di soal, dan juga kalau udah sampai ke nasional kalian melakukan praktikum, bisa aja kalian harus membuat grafik tersebut. Yang paling sering disuruh buat itu adalah grafik scatter plot kayak gini. Itu bisa kalau misalnya online bisa dibuat di Excel, kalau misalnya offline ya berarti kalian nanti akan membuat di kertas gitu dengan bantuan penggaris, dengan bantuan kalkulator. Makanya aku selalu bilang bahwa kalau bisa kalian itu tuh sebelum misalnya kalian ikut OSK terus lolos sampai ke OSP ke OSN itu kan nunggu waktu pengumuman gitu kan, siapa aja yang akhirnya lolos ke nasional. Nah, sebenarnya target kalian adalah sebelum kalian OSP itu kalian harus sudah menguasai semua topik OSN yang teori. Kenapa? Karena percaya deh, nanti ketika udah ada pengumuman yang lolos ke OSN, untuk kalian belajar praktikum itu tuh waktu kalian bakal tersita banget gitu. Jadi mending ya bolehlah pas masa-masa menunggu pengumuman OSN kalian itu review-review lagi materi teori, tapi usahakan komposisi belajar teori saat kalian itu sudah persiapan ke OSN itu paling cuma 25% maksimal. Sisanya itu belajar praktikumnya. Tenang aja, kadang-kadang belajar praktikum itu malah juga nyambung ke teori gitu loh, cuman fokusnya belajar praktikumnya, tapi insya Allah juga nanti kena juga kok belajar teorinya selama belajar praktikum itu. Tapi yang kayak bener-bener niatin untuk belajar teori itu dikit aja gitu. Kenapa? Karena pasti topik praktikum setiap tahun itu beda-beda. Jadi bahkan untuk mereka yang udah pernah lolos ke tahun nasional di tahun sebelumnya itu, mereka tetap harus berusaha belajar hal yang baru lagi, atau juga yang udah mereka pelajarin kemarin tidak ada lagi di tahun itu gitu. Pokoknya harus start belajar lagi lah yang banyak kayak gitu. Nah, kenapa? Ya karena itu. Karena bayangin dari yang awalnya soal itu kalian cuma perlu mencerna datanya, suatu saat kalian harus belajar mengambil data, jadi melakukan langkah-langkah eksperimen, terus juga data yang udah diambil, dibikin penyajian datanya, misalnya contohnya pakai scatter plot kayak gini, terus disimpulkan juga. Berarti kenapa kayak gitu. Nah, jadi memang lebih dekat dengan yang sebenarnya dilakukan oleh saintis ya, kalau kalian melakukan praktikum. Tapi tentu saja praktikum itu juga akan sangat lebih baik kalau kalian udah punya dasar teorinya yang kuat dulu. Nah, tapi kalau buat tips dan trik, itu aku akan menyesuaikan ya dengan nanti misalnya kalian ketemu aku waktu persiapan OSK, ketemu aku waktu persiapan OSP, atau ketemu aku waktu persiapan OSN, nanti pasti tips dan triknya berbeda. Cuman buat sekarang aku pengen sharing aja sih, karena seharusnya biasanya aku menyampaikan itu di pra-OSP kayak gitu. Oke teman-teman, jadi masih ada sekitar 10 menit. Ada yang ingin ditanyakan? Oh iya, tadi aku lupa nyebutin ya. Tadi kan aku nyebutin data-data kayak gini banyak keluar di Anvistom. Tapi ada lagi sebenarnya satu topik yang banyak data, dan bahkan topik ini itu, kalau kalian itu bisa baca data, itu kemungkinan bisa jawab tanpa kayak benar-benar harus tahu konsepnya gitu. Yaitu tadi Anvistom sama satu lagi ekologi. Sebenarnya ekologi itu juga sering ya ada data-data kayak gitu. Etologi juga sih, cuman menurut aku etologi itu kadang-kadang kayak agak-agak nggak bisa cuma mengandalkan data gitu. Cuman ya kira-kira 3 besarnya itu sih, Anvistom, ekologi, etologi. 3 topik yang dengan kalian bisa baca data itu sangat mungkin bisa jawab benar. Kalau Anviswan tuh nggak bisa gitu ya, aku sedih deh. Anviswan itu emang menurut aku topik yang paling susah sekarang. Sekarang aku menganggap Anviswan itu topik yang paling susah. Kalau dulu aku menganggap yang paling susah tentu saja genetika. Tapi ternyata setelah aku mempelajari genetika ketika aku mau ngajar gitu ya, sekarang aku
beda lagi gitu. Susunannya sekarang yang paling susah adalah ANFIS1. Karena ANFIS1 itu meskipun banyak data, tapi at the end tuh kalian tetap harus punya teorinya gitu, punya dasar teorinya. Jadi harus banyak baca banget. Kalau OSK grafik yang keluar tuh paling grafik batang sih seringnya. Grafik batang nanti berjejer-jejer tuh banyak perlakuan, terus nanti ada error barnya, itu sering kayak gitu. Untuk menghitung standar deviasi itu nanti kalian bisa pakai kalkulator saintifik ya. Karena kalau di biologi nggak harus sih kalian tahu rumusnya. Nanti kalian coba aja, kalkulatorku mana ya? Coba ini aku tunjukin deh kalkulator saintifik aku tuh yang mana, pakai yang mana. Kalkulator. Nah, ini tuh kayak kalkulator sejuta umat deh, kayak orang-orang tuh semua punya kalkulator ini. Emang kayak dia yang paling budget untuk beli ini nggak terlalu mahal, tapi dia sudah memiliki semua fungsi yang diperlukan dengan baik. Ya, jadi Casio FX991 ID. Tapi ini kayaknya yang udah versi barunya deh. Yang kalau kayak gini tuh versi jadul gitu. Nah, seperti itu. Jadi nanti di sini itu ada modenya, dan modenya itu ada mode statistik. Terus nanti kalian mode statistiknya itu tuh tinggal masukin angka aja, terus sisanya tinggal pilih ya, misalnya di mode statistik, terus kalian nanti pilih untuk mau menghitung, oh enggak, ya kalian mode statistik, masukin angka, terus nanti pilih kalian mau mendapatkan apa, misalnya mendapatkan standar deviasi, ya udah nanti bisa dapat standar deviasi langsung. Tanpa kita perlu tahu gimana rumusnya gitu, nggak usah. Ya, itu matematika banget sih. Kita biologi cukup pakai tools-tools aja untuk mendukung yang seperti itu. Gitu ya. Jadi nanti aku sangat menyarankan kalian untuk punya kalkulator sendiri. Tapi kalau misalnya memang belum bisa beli, ya pastikan kalian punya orang yang untuk meminjami kalian kalau udah mau dekat-dekat kompetisi. Dan misalnya kalian ikut pelatihan-pelatihan gitu yang harus ngitung, yang pasti kan ada genetikanya kayak gitu-gitu ya. Berarti kan juga tetap bisa menggunakan latihan menggunakan kalkulator saintifik itu. Sebenarnya bisa-bisa aja sih genetika itu pakai kalkulator biasa kayak kalkulator buat pasar gitu, atau kalkulator di HP atau kalkulator di laptop, nggak masalah. Tapi menurut aku kurang enak sih, karena dia biasanya kan pecahan desimal ya, nggak ada pecahan biasa. Padahal genetika itu banyak yang lebih enak kalau misalnya pakai pecahan biasa kayak gitu. Oke teman-teman, ada lagi yang mau ditanyakan? Nah, untuk besok pertemuannya itu kita nanti bahasnya tentang bisalmol, yaitu tepatnya sintesis protein. Tapi sintesis protein itu sebenarnya panjang banget dan pokoknya panjang gitulah ya. Belum lagi kita ngomongin tentang DNA-nya dan juga proteinnya. Jadi aku akan singgung sedikit tentang dua makromolekul itu. Tapi nggak apa-apa, besok kita versi singkatnya aja ya, biar seenggaknya kan udah ada gambaran. Untuk lebih detailnya nanti bisa dibaca sendiri atau cari dari referensi-referensi yang lain. Oke.